Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki. Pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari materi penulisan dan notasi algoritma pemrograman. Dalam dunia pemrograman, kemampuan menulis kode bukanlah langkah pertama. Sebelum sebuah program dibuat, kita harus mampu menyusun solusi secara logis dan sistematis dalam bentuk algoritma. Oleh karena itu, pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana algoritma dapat dituliskan menggunakan beberapa bentuk notasi sehingga mudah dipahami dan siap diimplementasikan menjadi sebuah program. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memasuki materi inti, terlebih dahulu mari kita lihat tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Setelah mengikuti pembelajaran, saudara diharapkan mampu memahami tiga bentuk utama notasi algoritma, yaitu notasi deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Selain itu, saudara juga diharapkan mampu membedakan fungsi masing-masing notasi, menyusun algoritma sederhana, serta dapat memvisualisasikannya dalam bentuk sebuah flowchart sebagai langkah awal sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dengan memahami materi ini, saudara akan memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari proses coding pada pertemuan berikutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan pada pertemuan ini. Pada akhir pembelajaran, saudara diharapkan mampu menjelaskan konsep notasi algoritma, membedakan notasi deskriptif, flowchart, dan pseudocode, menggunakan simbol flowchart dengan benar, serta menyusun algoritma dalam ketiga bentuk tersebut untuk menyelesaikan suatu kasus sederhana. Oleh karena itu, selama pembelajaran berlangsung, saya berharap saudara tidak hanya memperhatikan teori, tetapi juga memahami contoh-contoh yang akan kita bahas bersama. Sebelum mempelajari materi baru, mari kita mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan algoritma? Coba pikirkan sejenak. Ya, algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Suatu algoritma memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, memiliki input, yaitu data yang akan diproses. Yang kedua, memiliki proses, yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk pengolahan data. Dan yang ketiga, yaitu menghasilkan output atau keluaran. Selain itu, setiap instruksi harus jelas, tidak ambigu, memiliki aturan berhenti atau stopping rule. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh membuat mie instan berikut. Ya, di sini ada tampilan sebuah mie instan yang sangat lezat, seperti yang kita lihat, di mana ketika kita membuat sebuah mie instan, kita akan menyiapkan mie, air, panci, kompor, dan bumbu sebagai input. Selanjutnya mengikuti langkah-langkah memasak, yaitu kita anggap sebagai sebuah proses, hingga akhirnya menghasilkan sebuah mie yang siap disajikan sebagai output. Dari contoh sederhana ini, kita dapat melihat bahwa urutan langkah sangat menentukan hasil yang diperoleh. Prinsip yang sama juga berlaku dalam penyusunan algoritma untuk program komputer. Oke, perhatikan kembali contoh membuat mie instan ini. Oke, dalam semua langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan, mulai dari menyiapkan bahan, merebus air, memasukkan mie, hingga menyajikan hasilnya. Apabila ada urutan tersebut diubah, hasil yang diperoleh tentu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang sama juga berlaku dalam pemrograman. Sebaik-baik algoritma yang kita susun, maka semakin mudah proses implementasinya ke dalam bahasa pemrograman. Setelah mengingat kembali konsep dasar algoritma, selanjutnya kita akan mengukur kemampuan melalui pretest. Oke, pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal saudara mengenai materi yang akan dipelajari. Kerjakan sesuai kemampuan masing-masing. Setelah selesai, mari kita lanjutkan ke pembahasan inti. Silakan di-pause videonya sekitar 1 atau 2 menit terlebih dahulu untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya. Baik, sekarang kita mulai pembahasan mengenai penulisan dan notasi algoritma. Ketika seorang programmer ingin menyelesaikan suatu permasalahan, ia tidak langsung menulis kode program. Langkah pertama adalah menyusun algoritma. Algoritma dapat dituliskan dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah notasi deskriptif, yaitu algoritma yang ditulis menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Bentuk kedua adalah flowchart, yaitu algoritma yang disajikan dalam bentuk diagram menggunakan simbol-simbol standar. Dan yang ketiga adalah pseudocode, yaitu algoritma yang ditulis menyerupai bahasa pemrograman.
tetapi belum mengikuti sintaks dari bahasa tertentu. Ketiga bentuk tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan langkah-langkah yang penyelesaian masalah secara logis dan sistematis. Perbedaannya hanya terletak pada penyajiannya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dimulai dari notasi deskriptif. Ya, notasi deskriptif merupakan bentuk penulisan algoritma yang menggunakan bahasa alami atau bahasa sehari-hari. Secara umum, notasi ini terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian judul, yang menjelaskan nama atau tujuan algoritma. Bagian kedua adalah deklarasi, yaitu bagian yang mendefinisikan variabel atau data yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah deskripsi, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah secara berurutan. Kelebihan notasi deskriptif ini adalah mudah dipahami, terutama bagi pemula yang baru belajar algoritma. Namun, untuk algoritma yang lebih kompleks, bentuk ini kurang efektif karena sulit menggambarkan alur proses secara visual. Oke, selanjutnya agar alur algoritma lebih mudah dipahami, kita dapat menggunakan bentuk kedua yaitu flowchart. Flowchart merupakan representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol standar yang dihubungkan oleh garis alur. Flowchart membantu kita melihat proses penyelesaian masalah secara lebih jelas sebelum program dibuat. Selain itu, flowchart memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memudahkan kita memahami alur proses. Yang kedua, membantu menemukan kesalahan logika sebelum proses coding dilakukan. Yang ketiga, menjadi media komunikasi yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembang. Dan yang terakhir, flowchart dapat dijadikan sebagai dokumentasi ketika program akan dikembangkan kembali. Oleh karena itu, banyak programmer membuat flowchart terlebih dahulu sebelum mulai menulis kode program. Setelah memahami pengertian flowchart, sekarang kita akan mengenal simbol-simbol yang digunakan di dalamnya. Dalam flowchart tersendiri terdapat beberapa simbol dasar yang harus dipahami. Yang pertama adalah simbol terminator atau simbol star atau N. Ini digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir proses. Yang kedua ada simbol proses. Ini adalah segi 4. Digunakan untuk menunjukkan langkah pengolahan data atau perhitungan. Dan yang ketiga ada simbol decision. Simbol ini seperti bela ketupat, digunakan ketika terdapat proses pengambil keputusan yang menghasilkan 2 atau lebih kemungkinan. Terus ada simbol input atau output, digunakan untuk menerima masukan atau menampilkan hasil. Selain itu terdapat flow line sebagai penunjuk arah alur proses, serta konektor yang membantu menghubungkan bagian floater agar tetap rapi. Memahami fungsi setiap simbol akan memudahkan kita membuat flowchart yang benar, jelas, dan mudah dipahami. Setelah mengenal simbol-simbol flowchart ini, selanjutnya kita akan mempelajari aturan penyusunan flowchart dan melihat contoh penerapannya pada sebuah kasus sederhana. Setelah mengenal simbol-simbol flowchart, langkah berikutnya adalah memahami aturan dalam penggambarnya. Aturan pertama, flowchart selalu diawali dengan simbol star dan diakhiri dengan simbol N. Kedua, arah alur sebaiknya mengalir dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan agar mudah dibaca. Ketiga, gunakan garis panah untuk menunjukkan urutan proses secara jelas. Dan yang keempat, hindari garis yang saling berpotongan jika diagram cukup panjang, atau gunakan konektor agar flowchart tetap rapi. Dan yang terakhir, buatlah flowchart sesederhana mungkin. Tujuannya bukan membuat gambar yang rumit, tetapi membuat alur program yang mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya. Dengan mengikuti aturan tersebut, flowchart akan menjadi media yang efektif untuk merancang logika program sebelum proses coding dilakukan. Setelah memahami aturan penyusunan flowchart, sekarang mari kita lihat contoh penerapannya. Perhatikan contoh flowchart pada slide ini. Contoh ini menggambarkan proses menghitung sebuah luas persegi. Alur dimulai dari simbol star. Selanjutnya, pengguna memasukkan nilai sisi persegi sebagai input. Setelah data diterima, program melakukan proses perhitungan dengan rumus luas sama dengan sisi dikalikan sisi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan kepada pengguna sebagai output. Terakhir, proses diakhiri pada simbol N. Dari contoh sederhana ini, kita dapat melihat bahwa flowchart mampu menggambarkan urutan proses secara jelas sehingga memudahkan kita memahami logika program sebelum ditulis dalam bahasa pemrograman. Setelah logika divisualisasikan dalam bentuk flowchart ini, langkah berikutnya adalah menuliskannya dalam bentuk sebuah pseudocode. Ya, bentuk ketiga ini atau bentuk ketiga dari notasi algoritma ini adalah pseudocode. Pseudocode merupakan cara menuliskan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, tapi tidak terikat pada aturan sintaks atau bahasa tertentu. Oleh karena itu, pseudocode sering disebut jembatan antara algoritma dan proses coding.
Perhatikan contoh pada slide. Langkah pertama adalah start, kemudian program menerima input berupa nilai sisi. Selanjutnya dilakukan proses perhitungan luas dengan rumus luas sisi kali sisi. Setelah itu, hasil ditampilkan kepada pengguna, kemudian proses diakhiri dengan AND. Ketika logika pada pseudocode sudah benar, berulah pseudocode dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan Python. Sampai pada tahap ini, kita telah mempelajari 3 bentuk penulisan algoritma. Mari kita simpulkan hubungan ketiganya. Nah, perhatikan ilustrasi pada slide ini. Satu permasalahan yang sama ternyata dapat dituliskan dalam bentuk 3 yang berbeda. Pertama, menggunakan notasi deskriptif untuk menjelaskan langkah-langkah dengan bahasa sehari-hari. Kedua, menggunakan flowchart untuk memvisualisasikan alur proses. Dan yang ketiga, menggunakan pseudocode sebagai rancangan sebelum diimplementasikan menjadi sebuah program. Oleh karena itu, seorang programmer perlu memahami ketiga bentuk notasi tersebut agar dapat memilih cara penyajian yang paling sesuai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita kerjakan post-test untuk mengetahui pemahaman setelah mempelajari materi ini. Silakan saudara mengerjakan post-test melalui QR code tersedia pada slide ini. Post-test ini bertujuan untuk mengukur pemahaman saudara setelah mengikuti pembelajaran. Kerjakan secara mandiri sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Oke, silakan di-pause video ini sekitar 2 menit. Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Pada pertemuan ini, kita telah mempelajari bahwa algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma dapat dituliskan dalam 3 bentuk, yaitu notasi deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Flowchart membantu kita memvisualisasikan alur penyelesaian masalah menggunakan simbol-simbol standar, sedangkan pseudocode menjadi jembatan antara algoritma dan implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Sebelum memulai menulis kode program, biasakan untuk menyusun algoritma terlebih dahulu. Dengan algoritma yang baik, program yang dihasilkan akan lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan. Ya, untuk memperdalam pemahaman, silakan kerjakan tugas berikut secara mandiri. Sebagai latihan, kerjakan studi kasus yang terdapat pada slide ini. Buatlah algoritma untuk menentukan kelulusan seorang mahasiswa berdasarkan nilai akhir. Ya, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan 60. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Sajikan penyelesaian dalam 3 bentuk, yaitu algoritma deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Kerjakan secara mandiri dan kumpulkan melalui e-kampus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada pertemuan ini, kita telah mempelajari penulisan dan notasi algoritma pemrograman sebagai dasar dalam menyusun sebuah solusi komputasi. Materi mencakup 3 bentuk notasi algoritma, yaitu notasi deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Meskipun memiliki bentuk penyajian yang berbeda, ketiganya bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Demikian pembahasan mengenai penulisan dan notasi algoritma pemrograman. Penguasaan materi ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun kemampuan berpikir komputasional. Dengan memahami cara menuliskan algoritma secara benar, Anda akan lebih mudah merancang solusi, mengurangi kesalahan logika, serta menghasilkan program yang lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan. Dalam dunia pemrograman, menulis kode bukanlah langkah pertama, melainkan langkah terakhir dari sebuah proses berpikir. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari cara menganalisis permasalahan komputasi dan menyusun solusi algoritmik secara sistematis. Materi ini akan membantu Anda mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah, menyusun langkah penyelesaian yang efektif, serta mempersiapkan algoritma sebelum diimplementasikan ke dalam sebuah program. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.